Pemilu itu kan harusnya jujur, adil, dan transparan, serta tidak ada intervensi. Pemilih kan harus punya kesadaran bahwa dalam politik itu kan harus rasional ya. Secara teknis demokrasi kita sudah dewasa, iya, dari sisi teknis ya. Isu semacam ini tuh kan usang sekali ya. Dalam artian tidak terbukti mampu menggerus suara Prabowo, sekaligus mereka yang menggunakan isu ini juga tidak terbukti meningkat elektabilitasnya. Halo Sobat Holopis, jumpa lagi bersama kami di program Ruang Tamu Holopis Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat panas dan juga hangat dibicarakan masyarakat saat ini, yaitu Pemilu 2024. Iya, benar sekali Brenda. Menjelang pencoblosan 2024, ya tinggal hitungan hari nampaknya ya. Iya. Masih mempertanyakan sebenarnya kemana suara pemilih atau juga swing voter yang saat ini angkanya juga masih tinggi gitu. Nah, kemudian juga menyongsong pemilu ini nampaknya agak sedikit panas nih, Bren ya. Dan kita tentunya berharap agar penyelesaian pemilu ini bisa berlangsung dengan damai, sejuk, dan bermartabat sampai dengan pencoblosannya nanti. Nah, untuk itu, kita akan membincangkan persiapan masalah pemilu, gimana caranya supaya berjalan damai, sejuk, dan bermartabat, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten pada ruang tamu kita ini. Benar sekali. Seperti pada saat ini, yang sudah bergabung adalah staf khusus Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bapak Antonius Beni Susetio, atau biasa dipanggil Romo Beni. Halo Romo Beni. Selamat siang. Apa kabar Romo Beni? Baik kan? Kabar baik, kabar baik. Kabar baik. Dan juga Brenda ini nampaknya ada narasumber satu lagi. Siapa boleh diperkenalkan, Brenda? Ya, benar sekali. Selain ada Romo Beni, kita juga hari ini ditemani dengan Deddy Kurniasyah. Mas Deddy adalah seorang Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, sekaligus juga dosen dari Telkom University. Tadi terakhir saya mendengar dari tim kita ini Pak Deddy sedang mau bergabung. Ini apakah sudah bergabung Pak Deddy? Nampaknya nanti akan bergabung kita. Baik. Kita Brenda. Dan yang berhubung saat ini sudah bersama dengan kita, Romo Beni. Saya ingin menanyakan langsung kepada Romo Beni penilaiannya mengenai pelaksanaan pemilu ataupun juga pemilu 2024 saat ini, apakah berlangsung sudah cukup dewasa, Romo? Ya kalau masyarakatnya sih dewasa ya. Hanya sayangnya kan elit politiknya yang tidak dewasa ya. Artinya kan kalau kecenderungan dengan apa aspirasi guru-guru besar, aktivitas akademis, ya ada indikasi lah. Pemilu ini diwarnai dengan suasana ketidakfairan itu. Nah, pemilu itu kan harusnya jujur, adil, dan transparan, serta tidak ada intervensi dan tidak ada rekayasa. Artinya, kalau kompetisinya itu fair. Nah, ini yang tercederai gitu loh. Sehingga para guru-guru besar itu kan menghimbau agar para penyelenggara negara, TNI, Polri itu berlaku netral, tidak lagi berpihak. Itu kan sebenarnya harapan supaya apa? Demokrasi itu tidak dicederai. Di Cidrai sendiri sebenarnya ini pandangannya kan membuat juga terpancing dari sivitas akademika untuk membuat petisi-petisi gitu, khususnya untuk Presiden Jokowi agar mau ikut dan memilih melakukan calling system dengan dukung pemilu yang berjalan dengan baik. Bagaimana pendapat Romo? Itu kan sebenarnya keprihatinan yang harusnya didengar ya. Sehingga betul-betul dalam hari tenang itu memang terjadi pemilu yang betul-betul tidak memberi tekanan kepada masyarakat. Sehingga harusnya misalnya masalah bansos. Bansos itu kan memang kewajiban dari negara, pasal 34, paket pimpinan perangkat dipelihara negara. Tapi bansos tidak bisa diklaim hanya milik satu calon. Itu milik semua calon gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya dikoreksi ya. Makanya kita berharap para penyelenggara negara itu berlaku adil. Nah, untuk berlaku adil itu ya penyelenggara negara memang tidak boleh intervensi gitu loh. Nah, di sini yang sebenarnya banyak masyarakat juga menilai ketidaknetralan itulah yang akhirnya menimbulkan keprihatinan para guru-guru besar untuk meluruskan kembali agar pemilu itu berjalan secara demokratis,
adil, bermartabat, dan tidak lagi ada intervensi dari pihak apapun. Lah harapan itu yang harusnya didengar, dikoreksi, jika kita berharap pemilu ini betul-betul menggembirakan bagi semua masyarakat Indonesia. Baik. Baik, Romo. Sobat Holope sudah bergabung juga bersama kami di sini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, sekaligus juga dosen di Telkom University. Ada Mas Dedi sudah bergabung. Halo Mas Dedi. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mas siang. Dedi. Tadi kita juga sudah ngobrol bersama Romo Beni nih Mas Dedi. Kita membahas mengenai jelang pencoblosan 2024 nih. Kemana kira-kira suara pemilih? Saya mau membahas angka nih ke Mas Dedi. Siapa kira-kira menurut Mas Dedi yang unggul dari ketiga capres kita saat ini? Ini saya mengingat lagi mungkin apakah ada potensi berubah nanti dari data IPO. Saya ingatkan lagi mungkin Mas Dedi ini angkanya yang terakhir sempat dikatakan 42,4% untuk Bapak Prabowo, kemudian 31,1% untuk Bapak Anies dan 24,9% untuk Bapak Ganjar. Nah ini bagaimana? Apakah ada perubahan nantinya atau seperti apa Mas Dedi? Ya, terima kasih banyak. Kalau dari sisi elektabilitas, saya kira perubahannya akan sangat kecil ya. Kenapa? Karena kan membaca sebaran pemilih begitu ya, itu di antara ketiga kandidat itu sudah menyebar merata. Tinggal ada mungkin 1,5 atau 1,6% saja kelompok pemilih yang mungkin belum menyebutkan nama atau mungkin belum memiliki pilihan. Tapi 1,5% itu pun sebetulnya pada dasarnya bukan berarti mereka sama sekali tidak tahu. Bisa saja mereka sudah tahu tapi belum belum menentukan saja, kira-kira begitu. Nah, kalau dari tren sejak Maret November itu memang ada beberapa perubahan, tapi yang pasti adalah besar kemungkinan secara urutan akan tetap sama. Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka yang paling tinggi dari sisi elektabilitas begitu ya, lalu kemudian Anies Baswedan pada posisi kedua dan Pak Ganjar di posisi ketiga, kira-kira gitu. Dan kalau kita cek misalnya tingkat loyalitas dari masing-masing kandidat juga sudah tinggi semua. Artinya tingkat keyakinan mereka yang menentukan pilihan pada Pak Prabowo sudah tinggi, Anies Baswedan tinggi, Ganjar juga tinggi. Jadi akan terjadi perubahan juga sangat kecil. Biasanya nanti akan mengalami perubahan itu kalau di akhir-akhir misalnya dampak dari kampanye akbar misalnya ya, itu besar kemungkinan memang punya dampak, tapi itu pun tidak akan besar, kira-kira begitu. Baik, Mas Dedi. Sebelumnya tadi kami juga sudah berbincang dengan Romo Beni ini bertanya apakah politik kita saat ini sudah dewasa. Tadi kalau saya mengulang kembali ya kata Romo Beni di awal, sebenarnya masyarakatnya sendiri sudah dewasa begitu ya. Tetapi elitnya ini, kalau Mas Dedi sendiri bagaimana pendapatnya? Kalau saya mungkin karena kita juga tidak hanya membaca situasi yang ada gitu ya, tapi juga kita membaca dari data riset begitu, maka secara teknis demokrasi kita sudah dewasa, iya, dari sisi teknis ya, artinya adanya pemilihan, kemudian adanya penyelenggara, kemudian adanya pemilih, batasan pemilih, termasuk juga batasan kandidat, itu sudah dewasa. Yang tidak dewasa itu memang manusianya, dan manusianya ini pun saya kira tidak terbatas pada aspek elit atau dalam aspek yang elit. Dua-duanya saya kira memiliki persoalan yang sama. Elitnya tidak dewasa karena mungkin terpancing atau tergoda menjadi provokator begitu ya, dan pemantik propaganda, sementara yang di bawah juga mudah untuk diprovokasi, kira-kira begitu. Ya tentu ini elit di luar Romo Beni ya, karena kan statement kalau Romo Beni kan selalu kebangsaan dan segala macamnya. Nah, yang jadi persoalan adalah tokoh-tokoh sekelas sekaligus selingkaran Romo Beni ini kan sedikit sekali. Nah, itu menurut saya yang jadi persoalan kita gitu. Dan perlu dicatat bahwa menuntut kedewasaan berpolitik warga negara itu bukan kewajiban. Artinya warga negara tidak bisa dituntut dewasa, dan tidak ada satu pihak pun yang boleh mengintervensi kedewasaan pemilih, itu tidak bisa. Tapi menuntut kedewasaan para penyelenggara itu yang wajib, kira-kira begitu. Artinya
penyelenggara itu ya mereka yang memiliki jabatan di KPU misalnya, Bawaslu, kemudian DKPP, termasuk di penegakan hukum, lalu juga mungkin yang ada di tingkatan eksekutif di lingkaran presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi kalau politisinya, ya sebut saja misalnya ketua partai politik atau kandidatnya, itu juga saya kira juga kesia-siaan kalau kita meminta mereka dewasa. Kenapa? Karena memang genetik mereka memang sudah agitatif kan kira-kira begitu. Saya juga mau lanjut ke Romo Beni nih. Dengan penjelasan Mas Dedi dengan mengenai politik yang dewasa. Dari pandangan perspektif Pancasila sendiri sebenarnya apa sih yang harus terjadi ataupun juga dilakukan dalam pemilu itu sendiri, Romo Beni? Ya kalau pemilih kan harus punya kesadaran bahwa dalam politik itu kan harus rasional ya. Karena rasional maka mau tidak mau dalam berpolitik itu ya orang harus tahu rekam jejak, prestasinya, juga harus tahu dia punya program realistis dan tidak. Nah itu yang harusnya ditimbang oleh para pemilih. Kalau pemilihnya menjadi pemilih yang cerdas, dia tidak mudah dikendalikan, dipengaruhi oleh yang namanya emosional saja gitu loh. Lah menjadi pemilih yang rasional itu yang sebenarnya harus menjadi agenda pendidikan politik bagi semua orang gitu loh. Sehingga tidak mudah juga dipengaruhi oleh survei-survei juga gitu loh. Karena dengan dewasa itu orang bisa menentukan pilihan itu berdasarkan apa? Berdasarkan pencarian dia punya pengetahuan tentang siapa sosok yang akan didukung, bagaimana sosok itu mampu menjalankan visi misinya, bagaimana sosok itu mampu misalnya realistis nggak programnya gitu loh. Jadi dengan kedewasaan dalam pengertian mereka memiliki pendidikan politik yang cukup itu semakin membuat pilihannya menjadi rasional tidak emosional. Baik, Mas Dedi, saya ingin bertanya nih, Mas Dedi tadi kan juga sempat dijelaskan sebelumnya, sepertinya untuk potensi berubahnya angka ini ketika capres ini sedikit begitu ya. Nah, kalau membahas mengenai peta konflik ini, apakah nanti akan berkembang? Mengingat Mas Dedi ada gerakan sejumlah guru dan juga rektor kampus ini membuat petisi untuk demokrasi yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Bagaimana Mas Dedi? Ya, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa aktivitas-aktivitas akademisi gitu ya dari lintas perguruan tinggi itu sesuatu yang sah bahkan mendekati kewajiban. Kan perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu adalah aktivitas-aktivitas yang pengabdian pada masyarakat, memberikan penerangan terhadap masyarakat terkait dengan kondisi apa yang seharusnya terjadi kira-kira begitu. Ya termasuk berkaitan dengan memberikan pengertian dan penerangan terhadap masyarakat apa yang sedang terjadi dalam konteks tata kelola negara dan pemerintahan. Jadi ketika mereka menyampaikan kritik kepada pemerintah bahkan mungkin ya dalam hal yang lebih ekstrim gitu menghardik pemerintah gitu ya karena ada upaya-upaya sabotase terhadap demokrasi, konstitusi termasuk juga upaya dalam menggagalkan pilpres yang jujur, adil dan fair begitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu sudah tepat dalam kategori itu. Tetapi yang jadi masalah adalah ini tidak kemudian disambut oleh pemerintah utamanya adalah sebagai kritik yang serius, tetapi justru mereka menanggapi dengan sinisme politik. Seperti misalnya ya mohon maaf yang direspon oleh Ari Dwi Payana misalnya. Meskipun secara apa namanya normatif mengatakan bahwa suara-suara dari perguruan tinggi itu adalah hak demokrasi masing-masing warga negara, tapi kan disisipkan bahwa ada kecurigaan istana yang menyatakan itu adalah sikap-sikap partisan. Padahal perguruan tinggi itu bagaimanapun juga dia tetap saja sebagai perwakilan atau representasi dari publik. Kalaupun betul lah, andai saja benar ya, maksudnya andai saja benar memang ada organisasi politik, ada kelompok politisi yang mengerahkan atau menggerakkan para perguruan tinggi itu untuk melakukan kritik terhadap presiden, tapi substansi kritiknya kan kita harus bisa dengar. Apakah substansi kritiknya itu benar terjadi atau tidak? Kalau dia tidak terjadi, artinya hanya omong kosong saja, apalagi sampai mendekati fitnah, tentu urusannya adalah lain. Tapi kalau ternyata yang disampaikan itu benar, misalnya bagaimana kemudian mengkritik presiden yang
mempromosikan boleh tidak seorang presiden itu berkampanye misalnya. Presiden pertama kali menyampaikan statement presiden dan wakil presiden boleh berkampanye. Lalu mengkonfirmasinya lagi dengan membawa selembar kertas yang menyatakan bahwa presiden dan wakilnya memang boleh berkampanye. Lalu berkaitan dengan keputusan MK terkait dengan masuknya Gibran Rakabuming Raka, disambut lagi dengan keputusan DKPP terkait pelanggaran etik ketua KPU. Berarti yang dikritik oleh perguruan tinggi sekarang itu benar secara substansi. Sehingga kalaupun itu ada upaya-upaya pengerahan, tetap saja substansinya adalah benar dan layak itu didukung, kira-kira begitu. Nah, yang disayangkan adalah memang respon bukan hanya sekarang ya, di beberapa tempat. Nah, ini mungkin nanti menyambung lah dengan apa yang disampaikan oleh Romo Beni tadi, bahwa perlu dituntut misalnya kecerdasan sekaligus kedewasaan pemilih. Tapi faktanya sekali lagi, kedewasaan dan kecerdasan itu hanya bisa kita tuntut kepada penyelenggaranya. Kenapa? Karena kita hidup bernegara kan, bukan hidup masing-masing atau hidup sesuai dengan hati nurani sendiri-sendiri, tidak. Kita hidup ini bernegara sehingga ketertiban dan segala macam yang berkaitan dengan negara itu pasti kolektif. Ada yang memimpin. Maka yang dituntut tertib adalah yang memimpinnya itu lebih dulu, kira-kira begitu. Baik, Romo sendiri menanggapinya gimana, Romo, atas penjelasan Pak Asden ini? Ya kan sebenarnya guru-guru besar itu kan melihat ada realitas yang memang menyimpang. Dan realitas menyimpang itu kan masalah etis ya. Kalau kita bicara etis itu bicara kepatuhan, bicara baik dan buruk. Tapi juga etis itu bicara tentang nilai. Sedangkan hukum itu regulasi. Lah hukum secara benar dan salah, tetapi hukum juga kadang-kadang tidak sesuai dengan etis, karena etis itu menyangkut tentang kepatuhan orang kepada apa yang baik dijalankan, yang buruk ditinggalkan. Jadi tahu misalnya menabrak konstitusi itu suatu hal yang buruk tapi dilakukan, lah itu pelanggaran etis, misalnya begitu. Jadi sebenarnya pelanggaran etis itu lebih tinggi ya, karena menyangkut moralitas publik gitu. Kalau pelanggaran etis itu terus dibiarkan, ya moralitas publik itu juga akhirnya tercoreng. Misalnya orang dilarang berbohong, misalnya tidak ada aturan dalam hukum. Hukum hanya tahu kalau ada menemukan kesalahan. Tapi berbohong itu kan kalau orang merasa memiliki suara hatinya, ya dia akan merasa berdosa, gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya komitmen etika itu harusnya menjadi sebuah perintah di dalam dirinya untuk menjalankan itu. Kalau itu perintah itu tidak bisa dijalankan, ya itu akan menjadi susah. Itu. Ini saya mau masuk ya, itu mungkin saya out dulu ya, karena saya harus masuk boarding. Oke. Baik, Romo, terima kasih. Ini saya ke Mas Dedi dulu. Mas Dedi, kita tidak bisa pungkiri memang beberapa waktu yang lalu debat-debat capres dan cawapres ini sangat mengambil perhatian masyarakat begitu ya, sangat banyak dibicarakan masyarakat. Kemudian statement dari ketiga capres dan cawapres ini selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat juga. Nah, yang kemarin juga yang paling banyak disorot oleh masyarakat adalah closing statement di debat kelima. Kalau menurut Mas Dedi sendiri ini bagaimana perspektifnya, dan juga etika ini kan juga sepertinya kata yang sangat disinggung di debat Capres dan Cawapres 2024 ini. Bagaimana Mas Dedi? Ya, memang kan persoalan kita itu adalah etika itu penting ya, karena pangkal segala pedoman bernegara itu saya kira adalah etika itu. Dan etika itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Romo Beni, bukan persoalan baik dan benar saja, bukan persoalan moralitas semata, tapi dia persoalan kepatuhan dan kepatutan. Nah, kepatuhan dalam bernegara itu jelas rujukannya kan undang-undang. Artinya kalau ada orang yang mengatakan, atau sekarang sedang ramai mengatakan bahwa oh itu melanggar etika, bukan berarti dia hanya sekedar melanggar moralitas personal, bukan. Tapi besar kemungkinan pelanggar etik itu artinya adalah pelanggar undang-undang. Itu clear itu dalam konstitusi kita, kira-kira begitu. Ya, salah satu contohnya saja misalnya adalah kalau misalnya disyaratkan ini ya, kalau misalnya disyaratkan dalam pemerintahan kita gitu ya, undang-undang sudah menentukan siapa yang boleh jadi cawapres, siapa yang tidak, siapa yang boleh jadi capres, siapa yang tidak. Lalu kemudian ada pelanggaran, itu berarti kan yang dilanggar bukan persoalan moral personal, tapi adalah moral kolektif dan pelanggar undang-undang.
Nah, terkait dengan closing statement, saya kira tidak ada masalah ya. Nah, karena itu kan terjadi pada saat debate kandidat gitu. Meskipun dalam penilaian subjektif saya, menurut saya yang terbaik dalam menutup statement itu adalah Anies Baswedan. Ini kalau kita mau bicara teknis ya. Kenapa? Karena Anies Baswedan menutup debat itu betul-betul secara murni berkaitan dengan teknis kampanye. Misalnya menyimpulkan gagasan sejak awal sampai akhir di perdebatan, lalu mengajak orang untuk paling tidak gitu ya bersimpati dan berempati, sehingga orang akan menentukan, oh iya berarti pilihan untuk menentukan Anies Baswedan itu kita akan dapat sebagaimana yang dia sampaikan. Kayak kira-kira gitu. Itu yang kenapa saya sebut Anies Baswedan sebagai yang terbaik dalam menutup closing statement dalam debat, karena dia fokus hanya mengurusi urusan-urusan politisnya saja. Sementara ketika kita bicara tentang Prabowo Subianto begitu ya, Subianto menutup dengan urusan-urusan personal gitu kan, memohon maaf karena sepanjang deretan kampanye mungkin ya melakukan beberapa hal kekeliruan, pergesekan dan lain-lain. Ya itu bagus urusan personal, tapi kan jadi tidak menyimpulkan apa yang dia tawarkan dalam konsep sebagai capres dan cawapres. Hanya berorientasi pada penarikan simpati publik supaya misal dia membangun apa namanya kesenduan kira-kira gitu, dan masyarakat kita kan paling mudah sekali tertarik dengan hal-hal yang sendu. Jadi saya kira itu juga keluar dari konsep kampanye, meskipun dari sisi propaganda ya sah-sah saja begitu. Nah, yang terburuk saya kira justru adalah Ganjar Pranowo, meskipun sekali lagi dalam urusan teknis kampanye ya bagus juga karena dia mencoba untuk melepaskan materi yang memungkinkan orang untuk kemudian membenci Prabowo. Kan dia menyebutkan bahwa pesan Pak Jokowi jangan sampai memilih yang punya Pak tampang diktator, pelanggar HAM dan segala macam begitu ya. Nah, itu saya kira mungkin bagus bagi Ganjar, tapi yang jadi masalah adalah dia menjadi menihilkan semua hal, misalnya saja menihilkan undang-undang, menihilkan KPU, menihilkan termasuk MK, menihilkan juga presiden. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan yang namanya pelanggar HAM gitu ya, pelaku kriminal gitu ya, pelanggar HAM, pelaku kriminal tidak boleh masuk menjadi capres. Sementara Prabowo sudah menjadi capres, artinya secara teknis Prabowo tidak bisa dianggap sebagai kriminal karena dia menjadi bagian dari pencapresan itu. Saya kira itulah ya kalau kita mau baca dari closing statement debat. Nah, apakah debat kemarin kemudian berdampak pada publik? Ya besar kemungkinan iya. Mereka yang pro Ganjar besar kemungkinan ya sekurang-kurangnya pasti muncullah kebencian terhadap sosok yang dia sindir begitu ya. Sementara Anies mungkin akan lebih yakin bahwa oh iya ini memang tepatlah pilihan saya kira-kira gitu. Sementara yang pemilih Prabowo juga semakin yakin karena terenyuh gitu. Saya pun kalau mau berorientasi pada urusan personal banyak aktivitas-aktivitas Prabowo Subianto yang memang membuat kita seperti kasihan begitu ya. Tapi kan itu akan menjadi pilihan masing-masing pemilih lah. Baik, Mas Dedi, saya menarik juga terkait pelanggaran HAM ini, Mas Dedi. Karena kan pelanggaran HAM ini tidak hanya disinggung ternyata di tahun 2024 ini saja Pilpres ya, gitu kan. Tapi di setiap Pilpres 2019, juga 2014 ini selalu menjadi didengungkan, ada ataupun juga dikeluarkan gitu. Nah, kemudian terakhir disampaikan lagi oleh Ganjar Pranowo dalam debat penutupnya gitu. Nah, apakah memang dalam pandangan Mas Dedi sendiri mengenai pelanggaran HAM yang disampaikan oleh Dedi ataupun juga untuk kami oleh Ganjar ini hanya menjadi gorengan politik saja gitu, atau memang dia mempunyai rencana terhadap Prabowo nantinya jika dia terpilih gitu untuk menangani masalah HAM ini, Mas Dedi? Ya, yang pertama sebetulnya isu semacam ini tuh kan usang sekali ya, dalam artian tidak terbukti mampu menggerus suara Prabowo, sekaligus mereka yang menggunakan isu ini juga tidak terbukti meningkat elektabilitasnya. Jadi Ganjar sebetulnya ya tidak cukup beruntung menggunakan isu ini, kira-kira begitu. Bahkan Joko Widodo sekalipun begitu ya menang Pilpres di 2019 bukan karena faktor dia menyerang Prabowo dalam urusan pelanggar HAM, tapi banyak hal yang lainnya kira-kira begitu. Nah, bisa saja ada dua hal yang mungkin akan terjadi. Pertama, jika Ganjar Pranowo menang gitu ya, sangat mungkin dia juga akan sama dengan Jokowi kan.
tidak melakukan apa-apa. Artinya ya sudah, pelanggaran HAM hanya sekedar menjadi wacana dalam pilpres, dalam kampanye, tapi begitu dia terpilih jadi presiden, mungkin Ganjar pun akan kebingungan mau mulai dari mana. Belum tentu juga dimulai kalau tiba-tiba Gerindra bergabung dengan pemerintah. Nah, itu kan sesuatu yang lumrah bagi politik kita saat ini. Kenapa? Karena Ganjar mengutip itu adalah pernyataan Jokowi, tapi faktanya Jokowi sepanjang kepemimpinannya begitu. Tetap saja dia tidak melakukan apa-apa terkait dengan pelanggaran HAM ini. Kasus Prabowo yang sekarang banyak didengungkan itu saya kira adalah murni sebagai propaganda politik. Nah, yang kedua saya kira Ganjar mungkin ya, atau siapapun lah yang menggunakan isu-isu HAM ini, itu dalam nuansa yang depresi dalam artian elektabilitasnya tidak kunjung naik, tidak kunjung meningkat, sementara dia juga disorientasi terkait dengan rivalitas. Jadi Ganjar termasuk yang saya lihat dia tidak tahu rival dia itu sebetulnya siapa. Kalau Anies Baswedan itu jelas rivalnya adalah Prabowo Subianto dan Jokowi. Artinya semua yang terafiliasi dengan Joko Widodo yang kemudian merujuk pada Prabowo Gibran itu adalah rival dari Anies Baswedan. Makanya kelompok Anies, tim kampanye Anies tidak pernah itu menyinggung Ganjar Pranowo segala macam, tidak pernah. Tapi Ganjar Pranowo satu waktu dia akan serang Jokowi, satu waktu dia serang juga Gerindra, satu waktu serang Prabowo, sesekali juga dia serang Anies Baswedan. Nah, itulah kelinglungan yang dihadapi oleh Ganjar Pranowo. Jadi dari sisi data saya kira mereka yang menggunakan isu-isu pelanggaran HAM ini saya kira hanya sebatas materi kampanye semata. Baik, Mas Dedi membahas mengenai closing statement yang waktu itu sangat banyak sekali dibahas masyarakat begitu ya. Ada yang mengangkat isu ini, isu itu. Nah, closing statement dari ketiga paslon ini sendiri menurut Mas Dedi apakah cukup mengalihkan pandangan masyarakat atau bagaimana? Ya, saya kira tidak begitu signifikan ya. Kelompok-kelompok yang bisa dipengaruhi oleh debat kandidat itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang terbatas. Dari sisi kelas ekonomi sosial, termasuk juga pendidikan, itu adalah kelas menengah ke atas. Dan mereka tentu terbatas, tidak sebanyak dengan middle class misalnya ya, atau kelas menengah ke bawah begitu. Tentu dari sisi jumlah pasti akan kalah jauh. Kemudian dari sisi pembagian wilayahnya misalnya juga terbatas. Dalam beberapa catatan di survei IPO misalnya, perkotaan-perkotaan atau wilayah-wilayah yang punya dampak terhadap debat kandidat itu seperti DKI Jakarta, lalu kemudian Kepulauan Riau misalnya ya. Kepulauan Riau pun hanya di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Kota Batam misalnya. Lalu kemudian di Sumatera Utara begitu. Nah, hanya wilayah-wilayah itu saja. Di Jawa Tengah, di Semarang, kemudian Jawa Barat, Bandung, itu saja debat tidak berdampak. Padahal Jawa Barat itu adalah kawasan yang dalam kategori umum itu dilihat sebagai wilayah yang banyak perguruan tinggi. Misalnya di Bandung saja, itu bukan banyak kalangan terdidik ya kan. Atau di Jawa Timur juga terkenal dengan kalangan terdidik. Mulai dari di Dapil 1 misalnya di Surabaya Sidoarjo sampai kemudian di Malang Raya. Itu adalah kawasan-kawasan yang secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan itu kelas menengah atas. Tapi dalam survei debat kandidat tidak punya pengaruh yang cukup signifikan di wilayah-wilayah itu. Itu kan contoh. Tetapi kalau kemudian debat itu dianggap tidak berdampak pada elektoral, ya tidak juga. Tapi memang hanya kecil kira-kira begitulah. Dan yang terpenting dari debat kandidat itu adalah dia bukan untuk menarik suara baru, bukan. Tapi dia berfungsi untuk mempertahankan suara yang ada. Ketika orang itu semakin yakin, maka dia tidak akan bergeser. Kenapa? Karena dari hitungan populasi kita, pemilih terbesar kita adalah generasi Z dan juga milenial. Ada 52% dalam catatan IPO. Kelompok ini bukan kelompok yang mudah berdiam diri dalam satu wilayah. Maksudnya bukan kelompok yang ketika dia menyukai Anies pada hari Senin, lalu hari Selasa tetap memilih Anies, itu belum tentu. Artinya terjadi perubahan yang cukup cepat dalam durasi yang pendek. Nah, debat kandidat itu membuat kelompok-kelompok yang mudah bergeser ini tadi menjadi lebih kuat, merasa punya relasi yang kuat, kira-kira begitu. Ditambah nanti ditutup dengan kampanye akbar. Kampanye akbar itu mendukung loyalitas sepanjang kampanyenya betul-betul bisa membangunkan gairah psikologis kira-kira gitu. Makanya kampanye akbar itu yang dicari bukan soal pidato, bukan soal gagasan.
Yang dicari adalah keriuhan. Semakin besar, semakin euforianya besar gitu ya. Kemudian semakin iklim heroiknya tinggi, maka itu akan semakin bagus. Meskipun dia tempatnya di Jakarta misalnya, tapi pasca debat, pasca kampanyenya itu akan di monetize, akan dikapitalkan menjadi materi-materi kampanye di media sosial yang itu skalanya tentu adalah nasional, kira-kira begitu. Mas Dedi, saya juga mau menanyakan sedikit Mas mengenai fenomena wacana ataupun juga koalisi antara 01 dan juga 03 gini. Di mana 01 dan 03 ini sendiri kan ada beberapa kelompok yang memang sempat dulu berseberangan ketika beberapa waktu lalu, namun saat ini mereka nampaknya kompak gitu untuk menyerang pasangan 02. Pandangan Mas Dedi sendiri gimana sih melihat 01 dan 03 yang sama-sama ternyata juga mendorong untuk 2 putaran ini? Gimana Mas Dedi? 2 putaran itu saya kira tidak didorong ya, tapi diupayakan, kan begitu kira-kira. Dan memang kan peluang nomor 1 dan nomor 3 ini hanya ada di 2 putaran gitu. Meskipun tentu hanya salah satunya. Kalau dari data survei kan Prabowo dipastikan akan melenggang ke putaran kedua. Tinggal nanti adalah apakah Anies atau Ganjar yang akan maju. Kalau kemudian nanti terjadi koalisi, nah ini dilematis. Satu sisi begini. Kalau yang nanti berhasil masuk ke putaran kedua itu adalah Anies Baswedan begitu, maka bisa diusahakan PDI Perjuangan P3 itu bergabung ke Anies Baswedan. Kenapa? Karena tidak banyak pilihan di kubunya Prabowo Subianto. Megawati terhalang secara personal dengan SBY. Rasanya juga berat kalau harus disambut oleh Prabowo begitu ya, apalagi tanpa ada kandidat dari PDI Perjuangan. Jadi pasti akan berat sekali gitu. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, itu belum tentu bahwa koalisi Anies Baswedan itu bergeser ke Ganjar Pranowo masalahnya. Kenapa? Karena PKB tidak ada masalah kalau harus kembali ke Gerindra, karena memang terah PKB selalu dekat dengan kekuasaan dan itu tidak ada masalah. Termasuk PKS bahkan punya catatan yang baik. Mudah bagi PKS untuk bergabung kembali dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan PAN, tidak ada persoalan, kan kira-kira begitu. Jadi perbedaannya itu saja. Ketika Ganjar Pranowo tidak bisa masuk begitu, peluang besarnya adalah mereka akan membantu Anies Baswedan. Tapi kalau Ganjar Pranowo yang masuk, peluang dibantu oleh Anies Baswedan itu belum tentu, kira-kira begitu. Nah sekarang sudah didengungkan itu, ya saya kira itu bagus lah. Kenapa? Karena kan isu-isu 1 putaran, 2 putaran ini sebetulnya adalah propaganda yang saling berbalas. Karena sebelumnya kan sudah diwacanakan lebih awal, itu adalah 1 putaran yang digaungkan oleh Prabowo Subianto. Nah, wacana 1 putaran kalau digaung-gaungkan, itu memang secara psikologis bisa mempengaruhi pemilih. Sekurang-kurangnya pemilih mungkin akan merasa ikut karena, oh ya juga ya, kita capek bertengkar, perang opini, berkampanye kalau harus 2 putaran. Oke lah 1 putaran sajalah, mending pilih Prabowo Subianto sajalah, biar 1 putaran, kira-kira gitu. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ada teori tandingannya, namanya underdog theory. Teori ini menjelaskan justru kelompok yang tertindas, yang tertinggal, yang merasa tidak memiliki pertemanan gitu ya, yang jaringannya lemah, itu justru punya potensi dikasihani karena merasa oh itu Prabowo sudah tinggi, dalam survei tinggi, sudah diyakini 1 putaran. Ya sudahlah, kalau sama-sama 1 putaran, saya sedekah sajalah suara saya untuk Anies. Tapi kalau yang punya pikiran semacam ini mencapai 5 juta, 6 juta, 7 juta, kan lumayan juga. Artinya itu bisa menggerus suara Prabowo Subianto, kan kira-kira begitu. Maka kemudian dibangunlah wacana tidak mungkin 1 putaran, 2 putaran. Itu maksudnya adalah supaya kelompok-kelompok yang sudah putus asa tadi, yang akan memilih Prabowo karena faktor putus asa, sudahlah sama-sama 1 putaran ini, ya udahlah Prabowo gitu. Itu biar dia kembali optimis untuk tetap menyokong kandidatnya, baik di Ganjar maupun di Anies Baswedan, sehingga muncullah kemudian gerakan 4 jari. Makanya ini saya sampaikan di awal tadi ya, secara teknis sudah dewasa sebetulnya teknik politik kita itu. Kenapa? Karena sudah mengalir begitu ya. Yang tidak dewasa itu saya kira memang penyelenggaranya. Sekali lagi, saya tidak mau ya atau menghindari lah mengatakan bahwa pemilih tidak dewasa. Tidak, mereka terkondisikan begitu ya sudah begitu.
Iya, Mas Edi bicara juga soal dewasa sedikit ini kan. Tadi kan kita juga menyinggung nama-nama gitu kan. Megawati jika nantinya ke PKS, apakah mereka akan mendukung gitu. Nah, kita bicara juga soal Ahok nih, Mas Dedi, yang sudah mendukung 03. Dia sudah declare dan menjanji akan menang ataupun juga meraup suara di DKI Jakarta. Kita juga tahu sejarah Ahok dengan Anies ini seperti apa di Pilgub DKI lalu. Nah, ini apakah mungkin fenomena ini nanti bisa akan mencair ketika mereka nantinya sepakat untuk koalisi antara 01 dan juga 03 terlepas nanti siapa yang lolos ke putaran kedua gitu, Mas Dedi? Ahok ini kan personal ya. Dia bukan organisasi, bukan bahkan basis masanya pun saya agak meragukan begitu. Kenapa? Karena hitungan kami di DKI Jakarta Pilkada 2017 saja, suara yang masuk ke Ahok itu kalau dibagi dengan suara parpol itu selesai. Artinya itu bukan suara Ahok tapi suara partai, termasuk juga gerakan-gerakan sahabat Ahok waktu itu, yang kemudian itu diafiliasikan dengan PSI. Kelompok yang memilih Ahok karena faktor dirinya dia sendiri itu kecil. Hari ini saja dalam beberapa survei daerah termasuk di DKI Jakarta yang menginginkan Ahok sangat kecil sekali, masih di bawah 3%. Kalah jauh dibandingkan dengan Ridwan Kamil, kemudian Sandiaga Uno begitu ya, termasuk juga bahkan Ahmad Saroni. Ada juga nama-nama seperti Ariza atau mungkin Mardani Alisera. Ahok itu kecil sekali dalam data ya, dalam data. Memang dia bagus untuk melakukan propaganda karena dia termasuk yang vokal dan berani. Meskipun juga tidak selalu benar kan yang disampaikan oleh Ahok. Nah, kalau kemudian nanti terjadi koalisi antara nomor 1 dengan nomor 3, maka tidak ada masalah karena Ahok tidak dianggap punya basis suara yang kuat dan dia juga bukan organisasi. Mungkin asumsinya saja ini asumsi subjektif saya. Sekedar Ahok saja yang kemudian tidak ikut mendukung Anies, itu saja. Meskipun dia tetap menjadi bagian dari PDIP, tapi dia mungkin tidak akan berkampanye untuk Anies Baswedan. Itu kan banyak sudah terjadi hari ini kan. Mereka yang di Prabowo Subianto juga tidak semuanya kemudian mendukung Prabowo Subianto. Caleg-caleg di Demokrat segala macam tidak banyak yang kemudian optimis dan percaya diri menampilkan foto Gibran Raka Buming Raka, ya samalah dengan semacam itu. Tapi kalau partai secara keseluruhan, kalau disinggung apakah PDI Perjuangan tidak alergi bergabung dengan PKS, saya rasa tidak gitu. Banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang mungkin belum tahu ya atau tidak tahu begitu. Apakah PDIP dengan PKS pernah koalisi? Banyak. Di daerah banyak, bahkan di Madura itu mereka memenangkan pertarungan di pilkada PKS PDI. Artinya apa? Artinya dalam politik tidak ada lah yang namanya musuh abadi. Hanya ada itu kelihatannya itu di Megawati saja musuh abadi itu. Tapi kalau di partainya saya kira tidak. Itu pun Megawati kelihatannya ya. Hanya gara-gara beliau tidak pernah hadir di undangan SBY atau belum pernah mau ketemu SBY, itu saja sebetulnya. Bukan berarti kemudian mereka betul-betul bermusuhan. Rasanya enggak juga lah ya. Kalau mereka tidak sengaja bertemu, saya kira pasti juga tetap harus basa-basi menyapa, saya kira. Apalagi di partai politik kepentingan paling abadi itu adalah relasi. Sepanjang relasi itu bisa dibangun, maka akan dibangun. Tidak ada berbeda dengan beberapa negara di luar misalnya, yang mereka memang dari sisi ideologi, basis massa sudah berbeda. Di kita kan tidak. Misalnya mau bilang PKS kan pemilihnya anti terhadap PD Perjuangan. Tidak juga. Mereka dalam aktivitas-aktivitas kebijakan tidak bisa kemudian hanya melihat aspek konstituennya saja, kan tidak bisa. Kira-kira begitu. Jadi pasti akan mencair. Baik. Mas Dedi, sebelum kita sudahi perbincangan hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin singkat saja Mas Dedi, menjelang pemilu 2024 ini. Ya, saya kira yang perlu ditonjolkan adalah proporsional atau proporsionalism lah. Pemilih harus proporsional, menilai pilihannya, tidak perlu terlalu berlebihan menihilkan kandidat yang lain. Penyelenggara, pemerintah juga harus proporsional. Tidak perlu harus berlebihan menyokong salah satu kandidat sampai kemudian melanggar regulasi, melanggar konstitusi dan segala macam.
Toh yang namanya pemilu itu hanya momentum saja, sekarang saja terjadi. Tapi nanti begitu ini selesai, mau tidak mau kan kita harus kembali. Masyarakat kembali bekerja, pemerintah juga kembali bekerja. Mereka yang kalah, kemudian mereka yang pernah melakukan kriminal, mereka harus waspada. Kan kira-kira gitu. Siapapun lah saya kira akan begitu. Maka ketika semua proporsional, tidak akan ada yang namanya konflik. Damai, teduh, itu menjadi harapan kita semua. Dan yang terpenting adalah jangan golput. Oke, itu saya rasa. Baik, Mas Dedi, terima kasih atas closing statement-nya, Brenda ya. Iya. Dan sebelumnya tadi juga sudah ada Romo Beni yang bergabung dengan kita, namun nampaknya yang bersangkutan belum bisa bergabung lagi dikarenakan satu dan lain hal. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lagi di depannya ya. Ya, benar sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Dedi sudah bergabung bersama kami di Ruang Tamu Holopis Channel. Sehat selalu Mas Dedi. Amin. Dan juga untuk Sobat Holopis, terima kasih sudah menyaksikan kami. Kalau begitu saya Brenda Iskrina pamit. Dan saya Ronald Steven juga pamit undur diri. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.